kali ini kita akan membahas secara random materi-materi dari pembelajaran IPA di kelas 5. Yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan alat gerak hewan. Nah, mengapa dipilih materi ini? Karena biasanya ada kekeliruan dalam menjawab cara bergerak dengan alat gerak dan organ gerak, ya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah alat gerak itu, ya, alat gerak itu sama dengan organ. Nah, jadi kalau misalnya menemukan soal tentang alat gerak atau organ gerak, itu sama, ya. Nah, organ itu adalah istilah ilmiahnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada cara, ya, cara bergerak, nah maka itu lebih ke tekniknya, ya, teknik. Nah, misalnya dengan melompat, ya, melompat, kemudian berjalan, ya, berjalan, berenang. Nah, ini adalah cara. Jadi misalnya menemukan pertanyaan bagaimana cara sapi bergerak, maka jawabannya adalah dengan cara berjalan. Tapi apa alat gerak yang digunakan oleh sapi? Maka jawabannya adalah kaki. Nah, jadi sekarang kita bahas, ya. Hewan itu alat geraknya ada apa saja sih? Nah, yang pertama barusan, ya, ada kaki, ya. Contohnya sapi, ya, domba dan sebagainya. Kemudian apakah sapi dan domba memiliki tangan? Jawabannya tidak. Tetapi yang ada adalah kaki depan dan kaki belakang, seperti itu. Kemudian alat geraknya apa lagi? Ada perut, ya. Hewan yang bergerak dengan perut contohnya adalah siput, kemudian cacing, ya. Ini bergerak menggunakan otot perut atau organnya itu adalah perut, ya. Kalau otot itu bukan organ, tetapi jaringan, ya. Nah, organ ini adalah kumpulan dari berbagai jaringan. Nah, itu lebih jauh lagi di video-video yang lainnya, ya. Sudah pernah dibahas itu tentang makhluk hidup. Nah, kemudian ada hewan juga yang bergerak dengan sirip. Nah, hewan bergerak menggunakan sirip yaitu ikan, ya. Ada yang bergerak menggunakan sayap. Contohnya adalah burung, ya. Nah, ada hewan yang menggunakan lebih dari satu alat gerak. Nah, misalnya burung ini. Jadi burung ini selain menggunakan sayap juga menggunakan kaki, ya. Nah, di sini kita tulis burung juga, ya. Mengapa? Karena ketika berjalan tidak terbang, burung menggunakan kaki, dan ketika terbang burung menggunakan sayap. Nah, inilah beberapa contoh alat gerak pada hewan, ya. Nah, selain hewan yang di darat, ya, ternyata hewan yang di air juga ada yang berjalan, tidak semuanya berenang, ya. Nah, contohnya apa? Yaitu udang. Nah, ya, udang. Jadi udang juga memiliki kaki, ya. Hanya ada kaki berjalan, ada kaki berenang. Jadi kakinya itu karena banyak kakinya dan fungsinya juga ada bermacam-macam, ya. Dan salah satunya ada kaki untuk berjalan dan ada kaki untuk berenang. Jadi cara gerak berjalan itu bukan hanya hewan darat saja, tetapi hewan air juga ada yang bergeraknya dengan menggunakan kaki, ya. Nah, inilah materi tentang alat gerak hewan yang harus kita ulas kembali. Nah, kemudian materi yang kedua adalah tentang, kita tulis dulu, ya, di sini, bagian tengkorak, ya, bagian tengkorak pada manusia, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bagian tengkorak manusia, ya, secara garis besar, ya, rangka manusia itu terbagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga. Yang pertama ada tulang tengkorak, ya, tulang tengkorak.
Yang kedua adalah rangka badan. Nah, yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Ya. Nah, ini adalah sistem rangka pada manusia, ya. Nah, inilah sistem rangka pada manusia. Jadi yang pertama ada tulang tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, yang dimaksud dengan tulang tengkorak yang akan kita bahas kali ini adalah bagian kepala, ya. Jadi kalau disebut ada tulang tengkorak, nah berarti itu tulang kepala manusia, ya. Nah, kemudian rangka badan dan rangka anggota gerak, ya. Ini rangka badan sudah jelas, ya, badan yang melindungi isi perut dan rongga dada. Dan kemudian ini anggota gerak, ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yaitu anggota gerak atas berupa tangan, ya, dan anggota gerak bawah berupa kaki. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah nih, tulang tengkorak, ya. Terlebih lagi mengenai bagian tengkorak manusia. Nah, kita ambil dulu gambarnya. Nah, inilah gambarnya, ya. Nah, di sini ada garis-garis, ya, yang menunjukkan bahwa ini merupakan sendi. Hanya sendi pada tengkorak itu tidak bisa bergerak. Namun ketika kita masih kecil, ya, ketika manusia itu baru lahir, sendi-sendi ini terlihat dan bahkan ini bisa bergerak. Oleh karena itu bayi ketika dilahirkan itu bentuk kepalanya bisa berubah-ubah karena sendinya ini masih belum menempel. Sedangkan ketika dewasa, ya, sendi ini akan menempel dan mengeras, ya. Nah, kemudian nama bagian dari tengkorak ini yang pertama, ya, diawali dengan kata tulang, ya. Diawali dengan kata tulang. Nah, mengapa? Karena rangka ini, ya, istilah rangka merupakan gabungan dari beberapa tulang, ya. Nah, maka tengkorak ini, ya, bagian-bagiannya adalah kumpulan dari tulang-tulang. Nah, tulang apa saja? Nah, di bagian depan ini adalah tulang dahi. Ya, kita gunakan bahasa Indonesia, ya. Kemudian pada bagian sini, ya, ini adalah tulang pelipis, ya. Saya singkat T, ya, tulang pelipis. Kemudian di sini, ya, ketika ditunjukkan ke sini jangan sampai terkecoh dengan istilah mulut. Nah, karena mulut itu tidak ada di dalam rangka tengkorak, ya. Yang ada adalah rahang, ya. Jadi tulang rahang atas, ya, dan ini tulang rahang bawah. Nah, kemudian ini adalah tulang pipi. Nah, itulah bagian-bagian yang ada pada tengkorak manusia. Sebetulnya masih banyak lagi, ya. Jadi setiap bagian yang dipisah oleh garis ini memiliki namanya masing-masing. Baik itu nama dalam bahasa Indonesia dan juga nama dalam bahasa ilmiahnya. Langsung kita menuju ke materi ketiga, ya, yang perlu kita bahas kembali. Proses inspirasi. Inspirasi pada manusia. Nah, mengapa harus proses inspirasi? Karena biasanya pembelajaran dalam biologi itu dimulai dari proses inspirasi baru ke ekspirasi dan pada pernapasan dada terlebih dahulu, dan sudah dibahas pada materi video sebelumnya, ya, dengan trik menghafal proses pernapasan yang 4 tabel seperti ini, ya. Nah, di sini inspirasi, ya. Kalau hafal inspirasi ini, maka yang ini juga akan hafal, ya, inspirasi perut, ya.
Ini perut, ini dada. Ini inspirasi, ini ekspirasi. Nah, kalau hafal inspirasi, maka kesininya kan sebaliknya, maka ini juga akan hafal, ya. Kalau sudah hafal ini bisa ngambil dari sini ya, sama atau bisa mengambil dari sini ya, lawannya. Nah, langsung saja ya kita bahas mengenai proses inspirasi. Yang pertama ya, ketika ditanyakan bagan ya, ketika ditanyakan bagan proses pernapasan pada manusia ya, maka yang pertama harus dituliskan adalah, kalau misalnya ini tentang pernapasan dada, maka yang ditulisnya adalah otot antar tulang rusuk. Kalau misalnya pernapasan perut, maka otot diafragma. Nah, di sini kita ambil contoh inspirasinya tentang pernapasan dada ya. Pernapasan dada. Jadi inspirasi pernapasan dada. Yang pertama adalah otot antar tulang rusuk kontraksi ya, kontraksi. Nah, kemudian otot antar tulang rusuk ini kontraksi dan menyebabkan tulang rusuk naik ya, tulang rusuk naik. Nah, tulang rusuk naik ini akan menyebabkan rongga dada mengembang atau membesar ya. Nah, rongga dada mengembang ini akan menyebabkan paru-paru mengembang juga ya, mengembang. Akibatnya paru-paru tekanan udaranya rendah ya, tekanan udara paru-paru rendah. Nah, sehingga menyebabkan udara masuk, karena udara itu bergerak dari yang tekanannya tinggi ke tekanan rendah. Nah, inilah proses yang harus diingat minimal ini. Nah, ketika proses inspirasi ini ingat, maka proses yang lainnya juga akan ingat. Ya, baik itu pernapasan dada maupun pernapasan perut, baik itu inspirasi maupun ekspirasi. Nah, triksnya sudah dibuat dalam video sebelumnya. Nah, kemudian materi pernapasan ini ya juga akan terkait dengan pola hidup sehat ya, terlebih lagi ketika masa pandemi COVID-19 ya. Jadi apa saja perilaku hidup yang harus ada di dalam kondisi pandemi COVID ini ya, pandemi COVID-19. Nah, yang pertama ya, sudah biasa kita lakukan ya, yaitu menggunakan masker. Ya, menggunakan masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak. Ya. Kemudian makan makanan bergizi. Bergizi. Ya. Apalagi? Tidur yang cukup. Kemudian tidak menyentuh mata, hidung, mulut ya, sebelum mencuci tangan. Ya. Nah, jadi inilah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, ini berkaitan dengan
materi sistem pernapasan pada manusia. Ya, terima kasih.